Salam keadilan, kembali Klinik Hukum IMTV mengudara. Pemirsa IMTV dimanapun berada, hari ini sesuatu hal yang menarik untuk kita bincangkan hari ini, soal problematika hukum di masyarakat. Hari ini juga kita kehadiran tamu istimewa yang saya rasa sangat kompeten untuk ngomong tema hukum hari ini, yaitu soal revisi RUU KUHP atau Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana. Ini sedang berproses di legislasi, sehingga menarik untuk kemudian kita ulik apakah di dalam pasal-pasal yang kemudian tercantum dalam RUU KUHP itu membawa angin segar, membawa arah bagaimana memperbaiki sistem peradilan pidana kita. Nah, saya perlu menyapa dulu narasumber yang pertama. Itu adalah Dr. Marcella dari Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Sugia Pranata. Sore Mas Karman. Beliau adalah, saya sangat kompeten betul, saya kenal betul, beliau juga pernah menjadi dekan juga. Masih dekan ya, masih dekan, dan konsentrasinya betul di hukum pidana, sehingga sangat kompeten sekali untuk mendiskusikan dan mengulik soal RUU KUHP. Nah, narasumber yang kedua itu di ujung kiri saya, itu adalah, saya panggil Mbak Eti. Nah, biar selalu muda. Mbak Eti ini adalah dulu pernah menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Semarang, dan saat ini menjadi anggota Kaukus Advokat Progresif Indonesia. Selamat sore Ibu Marcel dan Mbak Ati. Saya dipanggil Mbak juga nggak apa-apa. Oke. Mas Karman. Mbak Marcel. Sehat ya? Sehat. Sehat selalu. Tenumun. Nah, Ibu Marcel, Mbak Marcel. Tadi kita tahu masih secara gambaran umum bahwa RUU KUHP ini sedang berproses legislasi ya di nasional, yang tentunya pemirsa IMTV pengen tahu apakah memang ada temuan-temuan baru yang itu menjadi semangat baru untuk memperbaiki sistem peradilan pidana kita khususnya. Nah, apakah Ibu sempat meneropong ya, bocoran sedikit di mana nih beberapa krusial yang harus dikritisi di dalam RUU KUHP itu? Baik, terima kasih Mas Karman. Yang pertama-tama mungkin kita bicara sejarah dulu ya. Jadi kenapa kok RUU KUHP itu sekarang mulai masuk ke proses legislasi begitu ya, mulai dibahas, ada dengar pendapat dan sebagainya. Itu sebenarnya mengikuti proses bahwa pada bulan Januari tahun 2023 itu Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, yaitu tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu dulu ya. Jadi dulu KUHP kita itu kan peninggalan Belanda, Wetboek van Strafrecht ya. Sudah lebih dari berapa ya, mungkin 70-an tahun begitu kita merdeka, kita masih punya KUHP warisan Belanda, dan pada tahun 2023 tanggal 1 Januari tanggal 2 ya itu disahkan, dan baru akan berlaku nanti tahun 2026 tanggal 1 Januari. Jadi 2026 kita akan sudah punya KUHP baru. Jadi KUHP yang lama yang punya Belanda itu udah tidak akan berlaku lagi. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, sebenarnya kita punya KUHP yang dibuat tahun 81, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang waktu tahun 81 itu dibuat karena dulu sebelum KUHP berlaku itu berlakunya adalah HIR, itu Herziene Indonesische Reglement. Ya, jadi semua HIR itu kan masih buatan Belanda tahun 81. Itu KUHP bisa diundangkan itu waktu itu disebut karya agung anak bangsa.
Mungkin Bu Eti Iya, ingat ya, iya. jadi tahun 81 karena yang lain masih KUHD masih punya Belanda, KUH Iya. Perdata masih ya. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu diundangkan tahun 81. Itu disebut waktu itu karya agung anak bangsa. Namun kemudian sekarang dari tahun 81 sampai tahun 2025 kan sudah berapa? 40 tahun Ya, ya, kurang lebih panjang sekali ya, sudah lama 40 sekali. tahun dan dengan perkembangan ya teknologi informasi ya dan sebagainya, telekomunikasi ya kita ya sudah obsolete. Jadi artinya dia sudah harus diperbaharui, belum dengan apa perkembangan isu hak asasi manusia ya pada saat ini itu makanya harus diperbaharui dan mengikuti sebenarnya. Ya. Kalau hukum pidana substantifnya atau hukum pidana materialnya KUHP itu sudah berubah, ya mestinya hukum formilnya yaitu hukum acaranya kan juga diubah gitu ya, mengikuti. Jadi semuanya seiring sejalan untuk tadi ya dalam rangka membuat supaya penegakan hukum dalam hal ini hukum pidana di Indonesia itu akan lebih baik. Jadi itu dari perspektif sejarah ya. Dan sekarang juga ada tuntutan bahwa karena orang mudah sekali mendapatkan informasi dari media sosial dan sebagainya ya. Jadi kan ya, semua hal ya dalam tanda kutip mungkin ada hal-hal negatif yang dilakukan ya, baik APH ya, entah itu di tingkat penyidikan, kemudian penuntutan itu atau di pengadilan, itu kan semua disorot publik ya. Jadi kita butuh pembaharuan KUHP ini supaya ya kita bisa punya fair trial gitu ya, ada kesamaan di muka hukum ya, termasuk salah satunya tampaknya ya dari tema yang diusung hari ini adalah bagaimana apakah masih ada celah ya untuk memperbaiki ini dari perspektif advokat begitu ya. Jadi mungkin nggak sih ya advokat itu kita beri porsi yang lebih baik gitu kira-kira di RUU KUHP ini, walaupun sudah ada undang-undang advokat ya. Betul. Ya. Kemudian yang lain tujuan revisinya ini tentu saja modernisasi hukum acara ya. Kita sekarang apalagi pandemi kemarin, pandemi COVID-19 itu 2 tahun pengadilan itu beracara secara online. Online. Benar ya? Betul. Dan itu juga banyak menuai kritik ya, walaupun nggak bisa tidak ya, waktu itu kan tidak memungkinkan bagi pengadilan untuk beracara di pengadilan semua nanti tertular ya. Jadi untuk mencegah COVID, lah itu kan semua harus kira-kira diakomodir. Jadi semua perkembangan ini harus diakomodir di dalam RUU KUHP ini. Jadi oleh sebab itu ya kita ya tampaknya ya teman-teman ya baik di masyarakat, DPR, pemerintah ya, APH juga merasa bahwa ini sebuah urgensi. Ya. Artinya substansinya KUHP yang sekarang itu sudah cukup lama ya, tadi Bu Marcel sampaikan, itu belum bisa menjawab proses perkembangan hukum yang begitu cepat ya. Tadi soal sidang lewat ekot, ya, soal advokat begitu ya. Betul. Nah, kira-kira ada nggak hal-hal yang memang menjadi harapan publik? RUU KUHP ini mampu menjadi jawaban atas proses penegakan hukum yang mungkin selama ini sebelum kawan etik ngomong banyak hal temuan lapangan terjadi gitu. Kira-kira substansinya di mana selain soal perlindungan advokat, soal ekot dan lain-lain tadi? Kira-kira di mana, Bu Marcel? Ada nggak? Ada nggak bocoran sedikit nih yang menjadi arah konsen perbaikan RUU KUHP yang mungkin menjadi harapan baru gitu? Kira-kira di mana? Bu Eti atau Bu Marcel boleh. Oke. Jadi siapa Pak host? Oke. Kawan Eti aja. Okay. Saya ingin Eti cerita soal tadi Bu Marcel sudah sampaikan bahwa ini hukum pidana sudah disahkan dan 2026 kalau nggak salah harus diberlakukan. Tanggal 1 Januari. Artinya
dia juga butuh satu regulasi RUU KUHP yang ngomong soal formil bagaimana mekanisme penegakan pidana. Nah, kita pengen etik dari koalisi Kaukus Advokat Progresif Indonesia bisa cerita dikit di mana nih mungkin gesekan, mungkin hal yang karena KUHP-nya sudah terlalu lama juga tahun 91 sehingga tidak mengakomodir soal kondisi faktual hukum. Nah, di mana nih? Ya, terima kasih Mas Karman. Jadi kalau kemudian saya akan berbicara sebagai kapasitas saya sebagai lawyer yang kebetulan berpraktek secara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RKUHP itu dari kacamata kepada saya sebagai IMTV, kami Polda Jawa Tengah dalam konteks mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-8 kita akan IMTV. Melihat lagi Semoga IMTV balik lagi ke dalam undang-undang advokat yang mana sebenarnya undang-undang advokat menyatakan di dalam undang-undang tersebut bahwa advokat itu adalah aparat penegak hukum. Nah, ini jadi satu jadi satu perbedaan atau ada gap yang cukup besar antara aparat penegak hukum berupa advokat dengan aparat penegak hukum yang lainnya. Dan seharusnya seluruh aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum itu kan tunduknya hukum acaranya adalah KUHP. Nah, titik temunya kan harusnya di situ. Nah, sehingga seharusnya KUHP itu acaranya adalah memberikan satu aturan yang itu membuat semua orang, masyarakat, baik aparat penegak hukum, acaranya adalah masyarakat pencari keadilan, juga aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan itu harus bisa mempunyai satu cara pandang atau cara aturan yang sama. Nah, makanya penting nih, kenapa advokat repot-repot bikin KAPI, bikin Kaukus Advokat Progresif Indonesia, dan kebetulan saat ini ada momentum revisi KUHP, ya karena memandang di dalam prakteknya seringkali kami temukan bahkan aparat penegak hukum itu tidak tunduk pada keberlakuan KUHP. Nah, tidak tunduknya itu seperti apa misalnya? Nah, dalam konteks paling awal tuh, misalnya ketika masyarakat pencari keadilan jadi korban tindak pidana, hal pertama yang dilakukan itu adalah melakukan laporan kepolisian di SPKT, misalnya bisa di Polres, bisa di Polsek, ataupun di Polda atau Mabes Polri misalnya. Nah, dalam konteks masyarakat pencari keadilan melakukan laporan itu tidak ada prosedur yang jelas loh, bagaimana proses atau alur berjalannya laporan itu. Kalau kita bicara di dalam hukum acara persidangan itu jelas, bahkan ada kalender sidang gitu. Nah, di tahap laporan aja dari awal masyarakat jadi korban itu tidak ada satu batasan atau waktu yang pasti. Polisi itu berapa lama sih harus memproses aduan, ataupun misalnya dan fakta yang sering banget terjadi, banyak korban-korban yang udah nyampe polisi bahkan laporannya aja nggak diterima atau nggak dapat STTPL, padahal kan itu hak pelapor kan. Itu salah satu contoh yang menurut temuan kami sejak dari awal itu bahkan sudah nggak fair. Nah, makanya RKUHP ini harusnya jadi sesuatu yang membuat fair trial itu ada gitu, Oke, catatannya adalah satu KUHP yang sudah diterbitkan tahun 81 belum mampu menjawab perkembangan hukum yang cepat, soal mekanisme pelaporan. Betul. Soal berapa jangka waktu ketika masyarakat itu melapor perkembangan hukum yang cepat. Mungkin barangkali juga soal dalam konteks penyelidikan dan penyidikan. Tepat. Nah, sebelum mengupas itu kita akan rehat sejenak karena ada yang lewat. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Menurutku padahal cuma sebentar aja ya. Iya, gorengnya. Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap polwena ini. Banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Pertama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri, istrinya juga ora. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira berapa ratingnya?
Tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak. Sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Enak tenan. Kembali kepada Klinik Hukum IMTV kembali mengudara. Hal menarik tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eti dan Bu Marcel bahwa RUU KUHAP ini itu harus mampu menjawab problematika persoalan hukum karena disahkannya tahun 81 sampai dengan sekarang adalah proses panjang. Tadi dikutip adalah soal mekanisme laporan, termasuk di dalamnya adalah sekarang peran proses advokat di dalam konteks penegakan hukum. Sebelum Ibu Marcel menjawab, saya ke Bu Eti dulu untuk apa nih poin-poin penting yang harus terintegrasi ketika misalnya masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana, tidak ada proses rentang waktunya, sebenarnya sudah masuk unsur penyidikan tapi kok penyelidikan terus nih. Betul. Nah, apa sih ya sebenarnya yang lebih secara konkret itu harus diintegrasikan ke KUHAP itu seperti apa? Ya, jadi kalau melihat itu satu contoh ya Mas, satu permulaan ketika masyarakat pencari keadilan hendak menempuh atau melakukan proses penegakan hukum. Nah, kemudian tadi juga sudah di-mention dalam KUHAP itu memang tidak ada batasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan. Nah, itu yang menjadikan ketiadaan aturan main yang jelas, baik untuk masyarakat pencari keadilan ataupun untuk aparat penegak hukum sendiri. Nah, saya kasih contoh di dalam persidangan di pengadilan. Nah, sidang di pengadilan itu ada batas waktunya, yaitu maksimal 6 bulan ketika bersidang di tingkat pengadilan tingkat pertama. Dan itu sudah ada kalender persidangan yang itu sudah disepakati dan dijadwalkan sedari awal ketika sidang pertama dihadiri oleh para pihak. Saya kasih contoh itu. Nah, kemudian dalam proses pelaporan di kepolisian misalnya, usulan konkretnya adalah karena tadi itu ternyata menimbulkan ketidakadilan baru. Apa tuh? Akhirnya ketika satu proses atau satu kasus itu dilaporkan, ada yang prosesnya sangat cepat sekali dengan background yang banyak sekali. Tapi ada satu kasus yang barangkali itu sudah senyata-nyatanya adalah perbuatan pidana, tapi prosesnya tidak berjalan sehingga itu menimbulkan disparitas. Nah, usulan konkretnya menurut kami adalah yang perlu masuk di dalam RKUHAP itu harus ada kepastian penjadwalan atau dalam proses pelaporan pidana dari tingkat penyelidikan hingga penyidikan, bahkan sampai P21 ataupun harus masuk meja persidangan itu kapan. Jadi jangan sampai ada dulu tuh klien LBH digantung kasusnya sampai sekarang. Dan nggak jelas dari tahun 2015 sampai sekarang kasusnya nggak jelas. Harusnya kalau polisi nggak yakin itu bukan tindak pidana, SP3 dong gitu, jangan digantung. Ya, itu adalah satu hal yang paling penting. Satu lagi Eti, untuk memperjelas, apakah kemudian ketika akses keadilan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas dan memang belum mampu dijawab di dalam KUHAP yang tahun 81, apakah proses penyelidikan yang memang dalam tanda petik tidak memberikan kejelasan itu bisa dimasukkan di dalam RUU KUHAP yang sekarang gitu ya? Misalnya apakah bisa masuk di pra-peradilan kan? Kalau KUHAP yang lama nggak bisa. Betul. Tetapi ada satu jurisprudensi juga soal upaya penetapan tersangka. Ini menjadi jurisprudensi baru. Nah, apakah memang diperbolehkan? Apakah dimungkinkan ketika menggantung terus ini tahap penyelidikan itu menjadi menambah ruang lingkup pra-peradilan? Ya, saya sepakat dengan ide itu, Mas. Tapi kalau kemudian semua hal diatur dalam pasal itu kan akan ada 1000 pasal barangkali nggak cukup. Tapi kemudian kami memikirkan atau saya memikirkan
Atau jangan-jangan batasannya bukan di pasal, jangan-jangan batasannya adalah ada pada prinsip. Misalnya dalam proses dalam negara Indonesia sebagai negara hukum atau welfare state, kemudian kita mengenal ada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang itu menjadi satu rel bagi pejabat publik, dalam hal ini pemerintah, dalam bekerja untuk kepentingan publik. Nah, jadi batasannya itu relnya itu adalah AUPB. Nah, kalau di dalam pejabat publik atau sistem pemerintahan itu dimungkinkan, kenapa di aparat penegak hukum itu nggak memungkinkan? Artinya kan sebenarnya sudah ada satu presiden yang itu ternyata menambah pejabat publik itu bisa digugat di petun berdasarkan undang-undang administrasi, undang-undang AP, itu diperbolehkan ketika pejabat publik itu melanggar AUPB. Nah, kemudian saya merasa bahwa ketika aparat penegak hukum itu memiliki asas atau prinsip yang itu kemudian menjaga nilai dan marwahnya mereka sebagai penegak hukum, itu bisa dimasukkan di dalam objek pra-peradilan. Jadi misalnya nih, sekarang ada teman-teman mahasiswa Mede ditahan, tapi ditahannya hari itu, diperiksanya sebagai pelapor hari itu, saksinya hari itu. Nah, itu kan bagi kita sebagai masyarakat itu kan penuh ketidakpastian, penuh ketidakjelasan. Nah, kalau kemudian ada asas profesionalisme misalnya atau proporsionalitas sebagai aparat penegak hukum, jadi kan jelas itunya, Mas. Oke. Jadi di situ sih kita bisa menguncinya. Satu kunci tidak harus termuat di dalam pasal, tapi tidak ada prinsip, ada norma yang kemudian itu menjadi sarana yang mengakselerasikan. Dan itu bisa digugat di Prapit misalnya. Nah, jadi ini sesuatu yang menarik, masukan publik untuk memperluas ruang lingkup pra-peradilan. Ke Bu Marcel, saya pengen pemirsa IMTV pengen tahu lebih jelas bagaimana sih sebenarnya mengakselerasikan beberapa regulasi yang tadinya sebenarnya sudah muncul tapi mungkin belum menjawab. Tadi undang-undang advokat juga disebut sama enti, bagian dari ini yang harus selaras dengan dengan KUHAP yang sekarang, konteks dalam penegakan hukum, karena subjek advokat kan sama dengan penegak hukum ya. Betul. Sebut sebagai penegak hukum. Gimana Bu Marcel? Iya, baik. Saya setuju sebenarnya sama Mbak Eti tadi ya, yang namanya justice delayed, yes, itu is justice denied ya. Benar ya, jadi kalau ketika keadilan itu terlambat atau ditunda itu berarti justice denied ya, jadi kita nggak bisa dapat, atau sebenarnya istilah di dalam hukum formil itu undue delay ya, kita nggak boleh memperlambat sesuatu begitu. Jadi ada laporan, kalau bisa memang secepat mungkin gitu ya ditangani. Hanya saja mungkin saya soalnya bukan praktisi nih Mas, ini sih dari teori begitu ya. Memang ketika saya tidak juga membawa atau berbicara atas nama penegak hukum, ketika kasus masuk itu yang pertama-tama itu dilihat dulu ya, ini kira-kira kasus pidana bukan ya, biasanya kan gitu. Betul, ya kan kadang-kadang ada orang utang piutang nggak bayar ya, padahal udah bayar sekian bulan begitu, tiba-tiba di bulan ke-6 nggak bisa bayar, dilaporin polisi. Itu kan sebenarnya murni kasus perdata, tapi karena nggak, istilahnya nggak, kurang paham ya, dilaporkan sebagai penipuan. Betul, ya, padahal kan unsur-unsur penipuan itu kan berbeda sekali dengan orang yang tadi ya nggak bayar hutang ya, itu berdata. Ya, jadi banyak sekali yang seperti itu ya, walaupun saya yakin karena Mbak Eti ini praktisi ya pasti akan lebih paham gitu ya, karena hal-hal apa yang bikin tadi ya, maksudnya undue delay gitu ya, atau nggak boleh delay. Sebenarnya KUHAP sendiri sudah memberi si rambu, kalau menurut saya yang lama ya. Saya belum tahu persisnya berapa hari, karena di KUHAP itu kan sebenarnya kalau tersangka itu ditahan, ya itu kan ada batas jangka waktu ya. Penyidikan bisa ditahan sekian, proses penyidikan bisa ditahan sekian lama, diperpanjang sekian lama, penuntutan kan, jadi prosesnya seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah orang korban datang melaporkan sesuatu tapi tidak diapa-apakan kan gitu ya. Tapi kalau untuk pelaku, nah ini loh, kalau untuk pelaku itu kan
mau nggak mau APH kan terpatok pada waktu yang ditentukan untuk masa penahanan. Itu pun kalau ditahan. Kan ada yang tidak ditahan. Berarti ada juga kalau tidak ditahan bisa telat lama sekali. Betul ya Mbak Eti ya? Betul. Kalau ditahan pasti sesuai jangka waktunya, dikejar apapun gitu ya. Jadi itu sebenarnya sudah ada, tapi ya saya sepakat sebenarnya harusnya ya diselesaikan secepat mungkin lah ya. Kalau ada orang laporan dan kalau misalnya memang ada mekanismenya betul, tidak misalnya tidak dimasukkan pasal juga tidak apa-apa, tapi yang jelas gitu ada SOP-nya ya, kapan ya dinyatakan bahwa laporan sudah diterima ya, dan itu juga harus dilaporkan pada diberitahukan kan kemajuan itu kemajuan dari laporannya kepada pihak pelapor atau misalnya pihak korban kan gitu ya, itu kan seharusnya ada. Itu masalah apa namanya, masalah hak, berarti ya hak korban ya. Nah ini terkait masalah ini sebenarnya tadi saya juga masih mau menambahkan sedikit, kan banyak sekali ya sejak tahun 81 itu ada begitu banyak undang-undang yang lahir yang dalam tanda kutip harusnya bisa diintegrasikan ke dalam KUHP ini atau RUU KUHP ini ya. Artinya nanti soalnya RUU KUHP itu akan jadi induk, bener gak ya, dari segala peraturan apa namanya perundang-undangan tentang beracara pidana di Indonesia ya. Walaupun nanti mungkin ada yang khusus ya, lex spesialis, tapi lex generalisnya kan tetap KUHP ya. Jadi oleh sebab itu KUHP ya perlu melihat banyak sekali, termasuk tadi nengok ke undang-undang advokat nih gitu ya, kan ada undang-undang advokat, undang-undang perlindungan saksi dan korban, ada undang-undang HAM, ada undang-undang ya ada undang-undang kepolisian, tentu saja kejaksaan, ada peradilan, ada kalau kaitannya dengan luar negeri nanti ada undang-undang MLA ya, bantuan hukum timbal balik. Kalau misalnya ada perkara dengan yang terkait dengan asing, nanti masih ada undang-undang berbagai macam instrumen internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga Indonesia kan harus membuat regulasi, benar ya. Contohnya misalnya ICCPR, benar ya? Benar. Mbak Eti ya, International Covenant on Civil and Political Rights, yang semua hak termasuk ya untuk pelaku ya, untuk korban juga itu kan harus diakomodasi. Jadi saya pikir memang timingnya sekarang masyarakat itu ya memang harus bergerak, harus dipantau begitu ya, apa kira-kira yang masih bisa diusulkan mumpung belum didok kan begitu. Nanti kalau udah didok, waduh mau revisi susah lagi. Betul. Perlu masukan publik untuk menyempurnakan soal RUU. Betul, kalau itu saya setuju ya, partisipasi publik itu ya harus seluas-luasnya gitu Mas. Sebelum dikupas lebih jauh lagi Bu Marcel, karena cuaca yang begitu panas di Semarang, ada air minum mudah melegakan tenggorokan. Istirahat sejenak, kita akan kembali pada Klinik Hukum Swadaya. Ini sih super duper enak, menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Padahal cuma sebentar aja ya. Iya, gorengnya. Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol enak ini. Banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Pertama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri ini juga ora. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa ratingnya? Tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius enak banget ini rasanya. Makan enak, enak tenan. Kembali lagi pada sesi selanjutnya, Klinik Hukum menjawab problematika hukum di masyarakat. Kembali ke Eti selaku Kaukus Advokat Progresif Indonesia. Tadi disinggung sedikit soal bagaimana peran advokat dalam konteks penegakan hukum
termasuk di dalamnya adalah ada peran untuk memastikan masyarakat itu mendapatkan akses keadilan, bisa macam-macam, bisa lewat mekanisme laporan yang baik, bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma pula misalnya. Nah, kalau ngomong soal bantuan hukum, apakah juga penting ini masuk dan diselaraskan di dalam RUU KUHP? Mengingat banyak disinggung di KUHP juga mengatur yang ancaman lebih dari 5 tahun wajib berikan bantuan hukum cuma-cuma. Undang-undang advokat juga mengatur kalau nggak salah, dia harus melakukan pro bono. Jadi memberikan bantuan hukum cuma-cuma karena profesinya yang mulia. Nah, kita ingin tahu nih, bagaimana sih menselaraskan berbagai regulasi undang-undang advokat, undang-undang bantuan hukum yang itu paling tidak menjawab, RUU KUHP itu menjawab kelemahan-kelemahan itu etik. Di mana itu posisinya? Ya. Jadi kalau berbicara masalah bantuan hukum itu kan sebenarnya kalau di dalam undang-undang bantuan hukum nomor 16 tahun 2011 itu kan adalah hak warga negara yang itu kemudian disediakan oleh negara pasca undang-undang 2011. Nah, tapi kemudian problemnya meskipun sudah banyak sekali negara memprovide melalui banyak peraturan, undang-undang advokat, menyediakan pro bono, undang-undang bantuan hukum itu adalah disediakan oleh negara bagi masyarakat miskin. Kemudian KUHP juga mengatur harus ada didamping oleh pengacara ketika diancam atau didakwa dengan pasal di atas 5 tahun. Kemudian juga lembaga peradilan itu juga punya namanya prodeo untuk pembebasan biaya perkara. Nah, memang itu masih berada di dalam pengaturan yang berbeda-beda itu, Mas. Nah, kalau kemudian kita kembalikan lagi, sebenarnya kuncinya adalah bagaimana negara itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan bantuan hukum dalam bentuk apapun itu haruslah layanan bantuan hukum yang berkualitas yang diterima oleh masyarakat. Contohnya adalah tahun ini negara atau pemerintah mengalokasikan anggaran 15 miliar untuk dana bantuan hukum seluruh Indonesia. Kemudian ternyata kalau kita bandingkan dengan jumlah OBH itu ada sekitar 777 organisasi bantuan hukum tersebar di seluruh Indonesia. Dan kemudian kalau kemudian kita pakai data Bank Dunia tentang masyarakat miskin di Indonesia, itu jumlahnya ada sekitar 194 juta sekian. Itu tinggi sekali angkanya. Kalau kemudian itu dibagi lagi, disandingkan dana bantuan hukum, jumlah masyarakat miskin, ternyata setiap masyarakat miskin Indonesia yang sudah diamanahkan di dalam undang-undang bantuan hukum itu harus disediakan oleh negara, setiap satu orang itu hanya mendapat Rp77. Coba. Sangat kecil ya? Ada satu pertanyaan konkret. Apakah kemudian kalau di KUHP yang lama itu adalah ancaman dari 5 tahun dia wajib ada kuasa hukumnya? Betul. Nah, pertanyaannya, apakah ada persoalan ketika masyarakat yang tidak diancam atau di bawah 5 tahun itu perlu diatur di dalam RUU KUHP yang baru? Menurut saya perlu, Mas. Kenapa? Karena ternyata ketika masyarakat yang berperkara atau berkonflik dengan hukum itu tidak jarang mendapatkan bentuk penyiksaan untuk mengejar pengakuan. Dan itu jadi harusnya kalau dari tahun 81 aja sebenarnya itu kan sudah jadi temuan ya. Dulu inquisitoir kalau nggak salah saya kuliah istilahnya, itu nggak boleh polisi itu melakukan penyiksaan untuk mengejar pengakuan terdakwa, itu kan nggak boleh. Nah, fungsi advokat melalui bantuan hukum ataupun layanan gratis lainnya itu menjadikan orang yang berpotensi diperlakukan sewenang-wenang itu jadi nggak diperlakukan sewenang-wenang. Maka itu harus diatur di dalam KUHP revisinya, karena itu untuk menjaga agar seberapapun mereka dituduh dengan pasal tindak pidana, nggak ada satu hukum pun yang memperbolehkan mereka tidak diperlakukan secara manusiawi. Itu. Oke. Bu Marcel, catatan menariknya adalah tadi ada peran advokat ya. Nah, kita pengen tahu nih dari kacamata teori hukum bagaimana menselaraskan antara undang-undang advokat ke dalam RUU KUHP, khususnya dalam konteks
peran advokat sebagai penegak hukum, Bu Marcel? Baik, jadi yang pertama-tama saya memang membaca di beberapa laporan ya, begitu ya, beberapa pembahasan. Satu yang perlu ditegaskan adalah bahwa posisi memang advokat dengan aparat penegak hukum yang lain memang tidak bisa sih. Betul. Secara kewenangan atau power itu sama ya. Pasti dia di bawah ya, karena ini kita bicara negara loh yang punya kuasa ya, dimanapun ya. Kalau udah negara ya biasanya memang dia pasti punya kekuasaan yang lebih, benar nggak ya? Makanya hanya saja kan nggak bisa terus terlalu besar tadi istilahnya disparitas, terlalu besar jarak antara kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum ya, misalnya dalam hal ini penyidik deh ya, dengan advokat gitu ya. Salah satu contoh tadi sudah juga dijelaskan oleh Mbak Eti begitu ya. Cuma saya misalnya begini ya, kalau di RUU KUHP yang baru itu ya, tampaknya peran advokat itu masih hampir sama dengan yang lama ya, peran yang lama. Jadi artinya advokat itu hanya boleh, dia punya kewenangan memang ya, ketika mendampingi kliennya di tingkat penyidikan, melihat dan mendengar ya, itu istilahnya within sight and within hearing, kecuali kalau itu kejahatan keamanan negara, dia hanya within sight, nggak boleh within hearing, nggak boleh dengar ya. Ya, oke ya, tapi intinya dan itu nanti BAP dibuat misalnya ya, ini mendampingi pelaku lah kita ngomong ya, BAP dibuat. Jadi BAP itu sebenarnya karena advokat itu sangat pasif gitu ya, dia nggak boleh intervensi sama sekali saat pembuatan BAP, baik itu pemeriksaan saksi, baik itu pemeriksaan pemeriksaan tersangka. Jadi kan semua isi BAP itu kan sebenarnya konstruksi dari APH ya, kan lain dengan yang model misalnya saya nggak tahu ya, di Amerika ada plea bargaining ya, yuk kita bargain yuk ya, ini first degree of murder ya, oke nanti di plea bargain jadi manslaughter misalnya gitu ya, jadi dari pembunuhan tingkat 1 menjadi pembunuhan biasa, atau misalnya pembunuhan yang tidak disengaja atau apalah ya begitu. Itu misalnya bisa lah, di Indonesia tuh nggak bisa. Jadi memang advokat itu ada kesulitan di mana dia tidak bisa akses dari awal, benar nggak ya? Persis. Tidak bisa akses dari awal untuk membantu pembelaan kliennya. Ini kalau kita ngomong soal pembelaan terhadap klien yang tersangka atau terdakwa begitu ya, ini tersangka dulu ya, jadi nggak bisa karena dia pasif di situ, dia cuma lihat itu apakah kliennya itu disiksa apa enggak, diintimidasi, diteror ya, tapi dia nggak punya apa-apa. Sementara contohnya satu Mas, di Belanda itu aturannya itu yang namanya advokat itu dia bisa memberi catatan terhadap BAP. Ya, ada catatan seperti ini ya tentang BAP, bahwa dia tidak sepakat, karena dia kan nggak boleh ketika ditanya terus dia, kalau di Amerika jelas tuh jangan dijawab, you have the first amendment, bener nggak? Kan kamu tidak perlu menjawab, itu asas kebebasanmu menjawab ya atau tidak ya, kalau itu kan jelas sangat aktif dari awal lah. Di Indonesia itu hal itu nggak ada Mas. Itu satu ya. Kemudian yang lain mungkin jadi advokat itu hanya sementara sampai saat ini bisa mengakses bukti juga ketika dia sudah masuk dakwaan, bener ya? Dan sering kali juga bundel perkara nggak dikasih, Bu. Nggak dikasih. Lah misalnya seperti itu. Jadi kan sulit ya mau bikin pembelaan nggak bisa ya. Nah itu apapun itu ya, mau yang 5 tahun pidananya atau pidana seumur hidup atau pidana mati atau pidana di bawah 5 tahun, kan intinya tugas pengacara, tugas advokat itu kan ya mendampingi klien ya. Dan biasanya kadang-kadang juga ketika ada pengacara mendampingi saksi gitu, terus jadi aneh ya, APH lo jadi saksi aja kok didampingi, kan betul, kan bisa saja nanti dari saksi dia kemudian naik kan begitu ya. Jadi ini yang
seharusnya juga dipikirkan gitu oleh dalam RUU ya. Perubahan-perubahan RUU ini. Ya, catatan semakin menarik. Tapi sebelum kita kulik lebih baik, kita rehat sejenak karena ada yang mau lewat. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Padahal cuma sebentar aja ya. Iya, gorengan. Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap polwena ini. Banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Terutama ya anak istri ya Pak. Anak istri ini juga ora. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira berapa ratingnya? Oke, tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Makan enak tenan. Terima kasih pemirsa IMTV masih setia bersama Klinik Hukum menjawab problematika hukum di masyarakat. Satu hal yang menarik bagi publik tadi disinggung oleh Mbak Eti dan Ibu Marcel itu adalah bagaimana peran advokat di dalam konteks melakukan pembelaan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks penyidikan di tingkat kepolisian. Nah, kita ingin tahu apakah kemudian peran advokat yang selama ini sudah dilakukan itu apakah sudah terakomodir beberapa regulasi yang mengatur soal itu, yang mengatur soal alat bukti, yang mengatur soal bagaimana mekanisme penanganan perkaranya, begitu ya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana ketika terjadi perbedaan paradigma sehingga kadangkala ini advokat kok justru Dikriminalisasi. dalam tanda petik gitu ya, ada upaya bagian menghalang-halangi proses penyidikan atau biasa disebut dengan obstruction of justice. Nah, kita ingin tahu apakah itu juga menjadi bagian yang penting untuk di dalam kita masukkan dalam RUU KUHP atau seperti apa, kita dengar dari Eti dulu. Ya, betul Mas. Kalau sebenarnya saya mau mulai dari awal lagi, masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi tentang advokat ataupun pendamping hukum yang berkualitas itu juga terbatas loh, aksesnya luar biasa terbatas. Tidak jarang juga misalnya harus menyediakan pendanaan yang tidak kecil untuk mendapatkan pendampingan hukum dari advokat yang berkualitas misalnya. Nah, sehingga pada prakteknya ketika masyarakat berhadapan dengan hukum dan disangkakan pasal tertentu, itu sedari awal itu memang pada akhirnya sudah timpang karena seperti yang tadi Bu Marcella sampaikan, sedari awal proses BAP itu adalah konstruksi yang dibikin penyidik yang sedari awal itu tidak pernah diberikan penyeimbang bagi orang yang terlapor atau tersangka untuk memberikan keterangan yang menguntungkan untuk dirinya. Kalau tugasnya polisi dan jaksa untuk menyalahkan orang, advokat membela orang. Ruang itu sebenarnya dari kacamata saya Bu yang harusnya diberikan sama, bukan dalam konteks kapasitas pegang senjata atau lainnya misalnya, tapi dalam konteks itu harusnya diperlakukan sama, sehingga dalam proses pembelaan sampai kemudian persidangan orang yang terlapor itu memiliki strategi pembelaan hukum yang kuat untuk dirinya. Kemudian dan pada prakteknya nih Bu, ketika misalnya orang tersangka atau terdakwa di dalam proses persidangan membantah keterangan yang dia sampaikan di dalam BAP, itu kemudian di dalam vonis hakim itu sebagai pertimbangan yang memberatkan karena
terdakwa dianggap berbelit-belit dalam memberikan informasi. Ini kan udah nggak fair. Jadi versinya terdakwa dan pembela itu harusnya dianggap sebagai upaya untuk menyeimbangkan posisinya dia, karena dari awal sudah diperlakukan tidak adil. Tapi kemudian oleh hakim itu dipandang sebagai sesuatu hal yang memberatkan. Maka jangan heran ketika meskipun banyak terdakwa yang didampingi pengacara lebih memilih mengikuti aja alurnya jaksa, karena mereka khawatir hal itu kemudian dijadikan sesuatu yang memberatkan bagi dirinya, gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, dan nggak jarang ternyata tugasnya advokat itu yang namanya advokat itu yang membela kliennya dong, membela orang yang memberikan kuasa kepada dirinya, dan itu nggak jarang juga dikenakan sebagai tindakan untuk menghalangi atau perintangan penyidikan. Nah, paradigma itu yang harusnya clear dulu nih di antara aparat penegak hukum. Versinya advokat, versinya hakim, versinya jaksa, versinya polisi itu harus memiliki cara pandang yang sama tentang definisi perintangan penyelidikan atau penyidikan itu seperti apa. Karena itu pada akhirnya subjek yang paling akan berpotensi atau rentan terkena adalah advokat. Selain terbatas pada akses keadilan, ternyata beresiko terhadap advokat juga. Persis, meskipun ada hak imunitas. Ya. Nah, ke Bu Marcel, tantangannya nih, tadi banyak sekali ya, kalau kemudian kita kupas hal yang perlu dalam tanda petik diselesaikan lewat sarana perbaikan soal RUU KUHP. Nah, kembali lagi saya ingin ada masukan nih, Bu Marcel dalam kacamata akademisi hukum sebagai dekan Fakultas Hukum Unika, memandang tantangannya yang luar biasa di dalam RUU KUHP ini, poin-poin yang urgent dan penting di mana nih? Jangan sampai kemudian RUU KUHP ini memang menjadi sebuah kebutuhan dasar untuk menyelesaikan, tapi juga saya yakin tidak boleh terburu-buru, dan yang dikhawatirkan justru tidak menyelesaikan banyaknya bolong tadi. Gimana nih? Targetnya kayak 2 Januari ya? 2 Januari harus bener nggak ya? Bener ya? Harusnya itu bareng ya, sama betul. KUHP ya? Targetnya loh, tapi bener apa nggak bisa ya? Karena sekarang sudah bulan Juli, apakah mungkin bisa? Saya takutnya nanti masih banyak yang bolong di dok ya? Itu dulu. Baik, saya mungkin coba jawab ya. Ini masih tentang advokat. Tadi betul banyak sekarang kasus di mana penasihat hukum juga dikriminalisasi ya. Memang harus dibedakan sih menurut saya, dikriminalisasi itu kok itu dia dalam konteks membela kliennya atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua itu kan yang paling penting itu kan sebenarnya organisasi profesi. Ya mestinya kalau ada kesalahan dianggap benar ya, advokat melakukan kesalahan ya mungkin seperti profesi lain seperti dokter kan dia masuk dulu pemeriksaan ke organisasi profesinya begitu ya, ke MKEK, MKDKI dan sebagainya ya, atau apa namanya sekarang di Undang-Undang Kesehatan yang baru itu ya. Jadi harus diperiksa dulu. Benar jika nanti ada pelanggaran dari kode etik profesi dari advokat, baru kemudian dia mungkin bisa ditinggal. Ini karena ada bukti baru ada pelanggaran, baru nanti kan mungkin dilihat apakah ada pelanggaran pidana juga kan gitu ya. Sekarang yang enggak kan terus langsung ada juga yang 1-2 diciduk aja gitu langsung begitu ya, artinya langsung diambil tindakan itu ya, tindakan ya istilahnya dikriminalisasi ya. Sekarang coba kita lihat sedikit saja ya. Jadi di Indonesia advokat saat penyidikan itu sifatnya memang sangat pasif ya. Kalau di Belanda itu advokat itu aktif, dia memberi saran, dia memberi perlindungan ya. Kemudian kalau di Amerika itu sangat aktif bahkan ya dibanding Belanda. Jadi dari awal dia punya hak mendampingi penuh. Ya, jadi dia bahkan bisa melarang kamu kliennya kamu tidak perlu jawab itu ya, itu gunakan hakmu ya. Karena hak itu dilindungi di konstitusi kan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi ya ada catatan ya, di Indonesia nggak ada tuh
yang kita boleh ya, bahwa advokatnya tidak setuju kenapa kok di backup terus gini ya. Kalau di Belanda boleh gitu ya. Dan kalau di Amerika dia bisa mendampingi dan mendokumentasi proses itu ya dari awal sampai akhir, karena dia bisa duduk di situ, dia dengarkan semua ya, dia bisa tadi ya melarang dan sebagainya. Kemudian mengenai kebebasan pendapat advokat di Indonesia juga sangat dibatasi ya. Memang tadi masih ada ketimpangan, dan kalau bisa nih kalau misalnya ketimpangan segini ya jangan didekatkan lah begitu ya. Walaupun memang tadi saya bilang yang satu yang berdiri adalah negara ya, tapi kita kan nggak boleh, kita kan ya kira-kira ini kan kepentingannya sama ya tahu itu untuk penegakan hukum pidana kan gitu. Kemudian kalau kebebasan pendapat advokat di Belanda itu selama tidak melanggar kode etik dia diperkenankan, sedangkan kalau di Amerika itu diatur di dalam amandemen yang pertama ya, kebebasan berbicara. Kemudian untuk imunitas sekarang ya, imunitas profesi kayaknya kalau di undang-undang advokat ada, tapi kan di KUHP tampaknya saya kayaknya apakah sudah dimasukkan atau belum itu saya nggak jelas. Kayaknya belum dimasukkan. Kayaknya belum kalau di KUHP. Belum ya, walaupun di lex spesialisnya ada kan, ini kan KUHP nanti jadi induk dari segala peraturan hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Saya pikir supaya tadi ya agak memperpendek jarak power ya yang dimiliki oleh jaksa, polisi, pengadilan dengan advokat, itu saya pikir perlu ya. Dan kalau di Amerika itu memang hubungan antara klien dan penasihat hukum itu benar-benar kuat ya, jadi dilindungi ya, istilahnya attorney client privilege, benar ya, attorney client privilege itu sangat dilindungi lah. Kalau di kita itu tadi ya, nanti tentunya bisa dikriminalisasi, padahal makanya harus jelas dulu nih, harus jelas dulu. Jadi itu menurut saya yang perlu di ini. Ada beberapa sedikit lagi kalau masih ada waktu, ada beberapa catatan Mas Karman tentang tentang KUHP itu salah satunya yang cukup mengganggu saya adalah tentang alat bukti ya. Jadi ada beberapa pasal ya yang namanya penyidikan tersangka ada 2 alat bukti, selalu 2 alat bukti ya. Dulu pakai istilah yang cukup, bener ya, alat bukti yang cukup. Sekarang 2 alat bukti, nggak boleh cuma alat bukti ya. Alat bukti itu harus diperoleh seperti apa. Jadi syarat-syarat alat bukti saya pikir harus dimasukkan itu di RUU KUHP ya, bahwa alat bukti itu harus ada asas legalitas, artinya diperoleh secara benar, tidak melanggar hukum, dia bisa diterima, bener nggak? Dia harus dijamin keasliannya dan sebagainya ya. Itu saya pikir itu harus dimasukkan di dalam RUU KUHP gitu ya. Jadi tidak sekedar hanya 2 alat bukti ya. Memang asasnya nulus testis, tapi kan alat bukti itu kalau diperoleh oleh APH, mohon maaf dengan cara yang melanggar hukum, ya kan mestinya nggak boleh dipakai. Lah ini siapa yang harus menentukan ya apakah alat bukti ini sah? Memang ada pra-peradilan, nanti kita masuk ke sana lagi ya. Ya kan ada, kalau nggak salah yang baru sekarang kan dulu pasal 77 itu ya, sah atau tidaknya penangkapan penahanan, sekarang sah atau tidaknya upaya paksa ya. Jadi upaya paksa itu termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan sebagainya, itu dimasukkan. Tapi memang ada itu ya. Nah ini kalau dan jangan cuma formalitas ya, formalitas apakah pra-peradilan itu sudah sesuai, berkasnya sudah lengkap atau apa, tapi juga ke konten. Apakah misalnya tadi ya alat buktinya, keterangan saksi misalnya didapat dengan ancaman, dengan intimidasi, dengan teror. Kalau iya dengan teror, ya nggak boleh dinyatakan bahwa itu tidak boleh digunakan, ditolak oleh hakim, tidak boleh digunakan sebagai misalnya alat bukti, benar ya? Atau alat bukti yang lain, DNA diperoleh dengan cara tidak sah, atau berkas diperoleh dengan cara mencuri masuk ke dalam kantor orang dan sebagainya, atau alat bukti elektronik dengan masuk nge-hack benar nggak Mas ya? Ini kan kalau kita ngomong soal elektronik, jadi masih ada beberapa sih catatan-catatan banyak saya. Hal luar biasa yang memang harus ini dijawab di Iya, sayangnya waktunya memang nggak cukup ya. Nanti terakhir kita Mbak lagi. Eti, harapan besar dengan isu revisi RUU KUHP.
Ya, revisi KUHP itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya, Mas, Bu. Dan harusnya RKUHP itu memberikan perlindungan bagi siapapun yang dia adalah warga negara Indonesia yang mereka berhadapan dengan hukum. Maka membuka partisipasi seluas-luasnya yang itu bermakna, itu akan membantu pemerintah sesungguhnya dalam membuat satu peraturan perundang-undangan yang tidak akan sering di-JR lah, intinya itu. Terus yang kedua adalah masyarakat itu memberikan, bagi saya tahu ada revisi KUHP itu adalah privilege. Barangkali Bapak Ibu kita yang ada di kampung nggak tahu. Nah, maka perluasan membuka partisipasi publik itu harusnya semakin diperluas, Mas. Dan harapannya adalah masukan-masukan yang sudah banyak sekali disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat di Indonesia itu haruslah diakomodir selama itu bertujuan untuk kepentingan bersama gitu. Oke, satu hal yang menarik adalah RUU KUHP adalah harapan bangsa untuk membawa arah semangat terhadap perubahan atau menata sistem peradilan pidana menjadi lebih baik. Maka perlu partisipasi publik ke depannya, dan sayang kita waktu terbatas. Saya sampaikan semangat bagi masyarakat untuk memberikan konstruksi masukan yang konstruktif untuk perbaikan RUU KUHP. Sampai ketemu pada isu hukum yang lainnya. Terima kasih, salam keadilan.